Baik, selamat ketemu kembali rekan mahasiswa. Hari ini kita melanjutkan materi kita. Yang akan kita bahas adalah hari ini tentang bukti audit. Tapi sebelum lanjut, kita sedikit mengulang materi kita tentang tujuan audit, ya. Jadi kemarin sudah kita bahas tujuan audit. Jadi tujuan audit ini yang kita bahas kemarin adalah merupakan bagian dari audit program. Nah, audit program ini merupakan salah satu bagian penting dari perencanaan audit. Nah, ini step dalam melakukan perencanaan audit adalah ini, ya. Antara lain, ya, initial audit planning, understand client business, assess client business risk, perform preliminary analytical procedure, set materiality, ya, understand internal control and control risk, gather information, assess fraud risk, terus develop overall audit plan and audit program. Jadi kita outputnya dari pelaksanaan proses audit planning ini adalah kita membuat yang namanya audit planning memorandum atau audit planning. Nah, isinya biasanya nih, ya, sedikit kemarin belum kita bahas, bahwa informasi yang ada di audit planning antara lain adalah sifatnya satu umum. Jadi menjelaskan tentang perusahaan, ya, tahun buku yang diaudit, susunan manajemen, susunan pemegang saham, ya, dewan komisaris, ya, serta di sini juga manajemen terdiri dari dewan direksi, ya. Nah, berikutnya adalah pemahaman tentang client business. Nah, ini seberapa jauh auditor memahami tentang client business dan risiko apa yang dihadapi oleh klien, ya. Nah, ini berdasarkan identifikasi dari auditor, ya. Ini kira-kira resiko klien ini apa saja yang sudah teridentifikasi. Ini makanya pentingnya auditor untuk melakukan, ya, review atau understanding client business. Nah, ini review internal control, ya. Nah, ini penting sekali. Mungkin dari sekarang kalau jurusan akuntansi setelah mempelajari auditing, ini dia harus sudah, ya, maksudnya dari sekarang sudah mulai punya perhatian terhadap internal control. Jadi apa tuh maksudnya internal control? Kalau bisa ini mulai dibaca-baca dan dipahami sejak saat ini. Mungkin dulu ini pernah dibahas dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ya. Masih paham gak nih? Ya, jadi ini apa dulu pernah dipelajari enggak? Ya, materi internal control pada mata kuliah SIA, ya. Atau jangan-jangan dosennya nerangin, mahasiswanya tidur, ya. Akhirnya mata kuliah SIA jadi sia-sia, ya. Nah, ini makanya mulai sekarang ini perlu dipahami sekali, karena kuncinya pelaksanaan audit ini, auditor harus memahami paling tidak dua bagian pokok ini. Understanding client business, seberapa jauh auditor memahami entitas yang diperiksa, dan seberapa jauh auditor memahami pengendalian internal perusahaan.
Mungkin nanti di sesi-sesi berikut kita akan pelajari lebih khusus tentang yang namanya internal control. Nah, ini internal control penting sekali dalam melaksanakan audit. Banyak auditor ini laporan auditnya menjadi salah ya, karena dia tidak mendalami internal control perusahaan. Berikutnya adalah financial statement analytical review ya. Inilah yang disebut analytical procedure ya. Jadi ini mata kuliah yang terkait dengan ini adalah analisa laporan keuangan. Nah, ini juga di mata kuliah ini mahasiswa jangan bolos ya, atau itu kalau di kelas tatap muka. Kalau di kelas online, maka ini harus dipelajari dengan lebih serius ya. Ini mata kuliah ini biasanya banyak menyangkut tentang rasio ya. Inilah nanti auditor ini akan menjadi bermutu kalau dia analisanya kuat ya. Jadi sini auditor ini nanti fungsinya sebelum melaksanakan pemeriksaan lebih lanjut, seberapa jauh dia dengan melakukan analisa saja, dia sudah mengetahui itu problem dalam perusahaan atau yang terkait dengan informasi yang ada di laporan keuangan. Sehingga kalau dia sudah lebih dahulu paham tentang ya, analisa dari perusahaan ini, nanti auditnya lebih gampang. Malah kadang-kadang dia bisa mengurangi pekerjaan auditor nantinya ya. Nah, ini juga nanti akan dibahas tentang materiality ya. Materiality nanti kita bahas di sesi-sesi berikut ya. Ini tentang dasar ukur penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan. Seberapa besar tuh penyimpangan laporan keuangan yang di-accepted oleh auditor. Nah, ini nanti ada hitung-hitungannya. Nah, ini berikutnya adalah time schedule ya. Time schedule ini adalah schedule nanti kapan audit itu akan dilaksanakan. Nah, ini staffing adalah pengaturan staff. Jadi untuk audit perusahaan atau entitas ini, siapa aja nih staff yang akan kita terjunkan atau kita libatkan dalam penugasan audit ini ya. Nah, berikutnya adalah spesialis. Spesialis di sini adalah jadi nggak selalu auditor itu memahami semua ya pekerjaan yang khusus. Jadi di sini auditor bisa saja nanti misalkan auditor itu tidak selalu memahami yang namanya teknologi informasi. Nah, bagaimana auditor itu nanti kalau suruh memeriksa perusahaan yang semuanya serba integrated ya. Nah, ini bagaimana auditor memeriksanya ya. Jadi di sini auditor akan memerlukan tenaga spesialis. Dia akan bekerja sama dengan tenaga spesialis ya. Ini banyak nanti tenaga spesialis yang akan digunakan oleh auditor, atau di sini nanti perusahaan juga akan menggunakan tenaga spesialis ya. Nah, berikutnya adalah dari keseluruhan ini ya, perencanaan ini akan terrefleksi intinya adalah di audit program. Karena audit program ini akan dijalankan dalam pemeriksaan ya. Jadi kalau auditor tidak merumuskan audit program, bagaimana dia akan mendelegasikan pekerjaannya dan bagaimana staf-staf itu akan memeriksa karena tidak ada panduannya ya. Jadi sini audit program ini perlu. Nah, ini kemarin sudah kita bahas. Jadi audit program itu terdiri dari dua bagian pokok, yaitu audit objektif dan audit prosedur ya. Nah, ini audit objektif ya.
adalah apa sih tujuan auditor memeriksa laporan keuangan, ya. Nah, ini berangkat dari sini tadi, auditor ini pasti sudah melihat yang namanya laporan keuangan klien, ya. Jadi nggak mungkin auditor itu memeriksa tanpa dia memeriksa atau tanpa perusahaan tanpa menyediakan laporan keuangan. Jadi di sini tujuan audit adalah secara keseluruhan adalah memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Jadi auditor setelah memeriksa, maka dia akan memberikan pendapat auditnya atau disebut juga opini, ya. Jadi apa nih opininya auditor, ya? Nah, ini opini auditor ada 4 macam. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Contohnya adalah antara lain pendapat wajar tanpa pengecualian. Terus pendapat wajar tanpa pengecualian dengan catatan khusus, ya. Terus wajar dengan pengecualian. Nah, berikutnya adalah pendapat tidak wajar, atau juga ada pendapat auditor tidak memberikan pendapat. Jadi nanti ini akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini karena auditor memeriksa laporan keuangan, nah kita ketahui bahwa laporan keuangan itu kan terdiri dari 5 komponen, ya. Jadi di sini laporan keuangan ini merupakan assertion dari manajemen. Assertion manajemen ini penanggung jawabnya adalah ya manajemen. Penanggung jawab manajemen itu siapa? Nah, di sini yang disebut manajemen itu yang bertanggung jawab adalah direktur keuangan atau CEO atau pimpinan perusahaan, pimpinan puncak perusahaan, ya. Nah, ini seperti kemarin kita pelajari bahwa dalam laporan keuangan, kalau kita lihat bagian intinya dari pernyataan manajemen itu, kemarin yang kita ringkas menjadi CFOP, ya, antara lain completeness, eksistensi, accuracy, ya, valuation, ya, terus nanti ada ownership dan presentation. Nah, itu kemarin sudah kita rumuskan bagaimana cara merumuskan audit objektif per masing-masing bagian dari laporan keuangan, ya. Kenapa audit objektif itu penting harus kita rumuskan? Ya, kita kalau nggak tahu tujuan audit, nanti auditnya jadi akan ngaco, ya. Sehingga di sini pentingnya auditor tahu tuh yang namanya laporan keuangan inti. Laporan keuangan inti itu adalah laporan posisi keuangan dan laba rugi. Auditor tidak akan bisa memeriksa kalau salah satu laporan keuangan inti tersebut tidak ada. Misalkan waktu memeriksa auditor hanya dikasih laporan posisi keuangannya tanpa laporan laba rugi, ya, maka itu tidak bisa dilakukan audit. Atau sebaliknya, auditor hanya diberikan hanya laporan laba rugi saja, laporan posisi keuangannya tidak diberikan, maka itu juga tidak bisa diaudit. Yang lebih komplit seharusnya adalah yang 5 komponen tersebut, itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang banyak klien yang masih baru, belum pernah diaudit, ya, maka mereka kadang-kadang tidak menyediakan laporan yang 5 komponen tersebut. Jadi di sini sebisanya mereka menyajikan laporan yang 5 komponen tersebut. Tapi kalau tidak bisa, ya, karena pengetahuannya masih terbatas, minimal mereka harus menyiapkan yang 2 komponen laporan tersebut. Antara lain adalah laporan posisi keuangan
dan laporan laba rugi. Kalau salah satunya tidak ada, maka auditor tidak bisa melakukan audit. Nah ini, jadi pentingnya audit objektif itu adalah kita akan menentukan tujuan audit dari komponen laporan keuangan yang merupakan assertion dari manajemen. Nah setelah tujuan audit itu kita rumuskan, maka selanjutnya ya contohnya misalkan kita mau meriksa eksistensi, ya contohnya dari eksistensi persediaan. Nah berikutnya apa sih? Ya prosedur untuk memastikan eksistensi tersebut. Ya setelah kita tahu nih tujuan audit dari persediaan atau inventory, jadi tujuan memeriksa persediaan adalah untuk meyakinkan eksistensi persediaan. Jadi apa tuh eksistensi persediaan? Yaitu bahwa persediaan tersebut ada fisiknya, ada barangnya, ya di mana? Ya di gudang gitu. Jadi kalau perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, biasanya kita akan melihat ada nggak perusahaan persediaan tersebut di gudang. Nah, sekarang bagaimana ya untuk meyakinkan persediaan tersebut ada di gudang? Nah, ini dia kita akan merumuskan yang namanya audit prosedur. Ya. Jadi apa sih audit prosedur? Ya, nah, nanti kita akan pelajari berikutnya. Jadi audit prosedur ini adalah dirancang ya dalam audit program, dirancang untuk step-step pemeriksaan ya di mana kita akan memperoleh bukti audit. Jadi tujuan audit prosedur adalah di sini setelah kita tahu tujuan auditnya, nah kita merumuskan nih prosedur apa yang kita harus laksanakan supaya kita mendapatkan bukti audit. Nah, bukti audit di sini adalah nanti disebut bukti audit yang kompeten dan cukup. Ya, nih. Jadi di sini dalam audit program kita merumuskan terlebih dahulu audit objektifnya. Setelah kita tahu audit objektifnya, baru kita merumuskan audit prosedur. Jadi audit prosedur ini adalah merupakan petunjuk untuk para auditor yang akan terlibat dalam audit di entitas ini supaya kerjanya enggak ngaco gitu ya. Jadi enggak memeriksa sekena-kenanya. Jadi di sini harus ditentukan dulu seperti tadi, memeriksa persediaan itu yang perlu kita yakinkan adalah untuk meyakinkan eksistensi atau keberadaan persediaan tersebut ya yang tercantum dalam laporan keuangan. Kan laporan keuangan angka-angka saja. Dan sekarang untuk meyakinkan angka-angka tersebut, ada nggak barangnya tuh persediaan tersebut senilai harga yang tercantum di dalam laporan keuangan, ya. Sehingga di sini untuk meyakinkannya, ya kita harus menentukan, ya, apa sih prosedur untuk meyakinkan keberadaan, ya, keberadaan persediaan di gudang, ya. Nah ini nanti kita akan lakukan ya prosedur-prosedurnya ya. Nah waktu kita mau melakukan prosedur-prosedurnya, maka prosedur itu harus ditulis, didokumentasikan ya. Nah ini pendokumentasikannya secara keseluruhan ini ada yang dinamakan audit program. Sehingga ini audit program ini menjadi penting ya. Nah ini setelah audit prosedur ini kita pahami ya. Jadi tujuan audit prosedur dan menentukan tujuan audit adalah kita untuk memperoleh bukti-bukti audit. Bagaimana caranya kita memeriksa ya, terus memperoleh bukti-bukti audit ya.
bukti-bukti audit ini nanti secara keseluruhan adalah sesuai dengan tujuan auditnya, kita akan memberikan pendapat. Ya. Apakah laporan keuangan ini sudah ditunjang dengan bukti-bukti yang kompeten nggak dan cukup nggak bagi auditor? Ya. Menurut pandangan auditor udah cukup nggak untuk auditor nanti memberikan pendapat auditnya? Ya. Jadi sehingga di sini ya audit prosedur ini penting. Nah ini audit prosedur sebentar kita pelajari lebih lanjut. Nah titik berat di mata kuliah yang sekarang kita akan dalami adalah di bukti audit ya. Nah ini kita akan pelajari lebih lanjut. Oh sebentar, ini tadi buktinya kompeten dan cukup. Nah, ini nanti bukti ini dalam kaitan prosedur proses audit adalah bahwa ini merumuskan ini dalam proses perencanaan. Nah, ini akan membuktikannya nanti ya eksekusi dari prosedur ini atau audit program ini adalah di pekerjaan lapangan. Jadi setelah prosedur ini kita tulis dan dokumentasikan ya, apa-apa saja nih yang akan kita lakukan prosedurnya. Nah nanti eksekusi dari prosedur ini, audit program ini adalah kita buktikan di pekerjaan lapangan. Nanti apakah pengumpulan bukti dan evaluasi bukti ini akan kita menghasilkan bukti yang kompeten dan cukup ya, seberapa jauh kita memperoleh bukti yang kompeten dan cukup. Nah ini nanti adalah dalam rangka kita memberikan pendapat audit ya. Nah ini berikutnya kita pelajari lebih lanjut ya. Nah ini barusan sudah kita jelaskan ya. Ini tadi bagaimana hubungan audit program, audit objektif dan audit prosedur, kaitannya dengan pembuktian ya, dengan bukti audit. Nah bukti audit ini bagaimana kita kumpulkan kompeten dan cukup. Nah ini akan kita pelajari nih sebentar lagi ya untuk pembahasan berikutnya. Nah ini jadi tadi audit program, kalau kita ringkas adalah kita merumuskan tujuan audit. Dari tujuan audit baru kita menentukan prosedur audit yang akan kita lakukan untuk mendapatkan bukti-bukti yang kompeten dan cukup ya. Nah ini alurnya ya. Jangan kita membuat audit prosedur dulu baru tujuan audit. Nah ini bisa bingung nantinya nih auditornya ya. Kebanyakan mereka nulis audit prosedurnya dulu baru menentukan tujuan auditnya. Nah ini terbalik. Jadi kita rumuskan tujuan auditnya dulu lebih spesifik ya, baru kita merumuskan yang namanya prosedur audit. Jadi kalau nggak ditentukan tujuan auditnya terlebih dahulu, maka di sini banyak yang prosedur auditnya ngaco ya. Contohnya, misalkan tujuan auditnya adalah eksistensi, prosedur auditnya adalah completeness. Nah ini jadi ngaco ya. Jadi di sini kalau memang tujuan auditnya adalah untuk tujuan eksistensi, maka prosedur auditnya adalah juga yang berkaitan dengan eksistensi. Kalau tujuan auditnya tentang completeness, maka prosedur auditnya juga berhubungan dengan completeness. Jangan dibolak-balik. Kadang-kadang dalam prakteknya antara completeness dengan eksistensi banyak juga tuh auditor yang tidak paham. Nah karena kurang baca ya. Nah ini mahasiswa ini akan diarahkan supaya ya ini belajarnya lebih
tepat sasaran gitu ya. Makanya juga kalau nggak paham baca bukunya ya. Nah, berikutnya adalah ini audit program ya. Jadi audit program seperti kita katakan tadi terdiri dari tujuan audit dan audit prosedur. Nah, ini ini nih kurang ditulis ya tentang audit objektifnya, tujuan auditnya. Jadi di sini dia bilang audit program adalah daftar berbagai prosedur audit tertentu atau untuk keseluruhan proses audit. Ya memang ujung akhirnya audit program itu adalah berisi prosedur-prosedur audit ya. Jadi intinya adalah merupakan prosedur-prosedur audit, tapi prosedur audit ini ditulis dan didokumentasikan tidak boleh tanpa memperhatikan tujuan audit ya. Jadi sini audit prosedur adalah rincian instruksi itu ya untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada satu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit ya. Jadi perlu diketahui bahwa proses audit ini untuk satu waktu tertentu, jadi tidak sepanjang waktu. Jadi audit untuk entitas ini dibatasi waktunya ya, sehingga karena waktunya terbatas, di sini perlu dipertimbangkan benar-benar ya instruksinya apa saja tuh ya dalam rangka pengumpulan bukti audit, karena ini ya waktu auditnya terbatas, jadi harus benar-benar nih instruksinya dibuat secara ya lebih tajam, lebih fokus terhadap apa yang diperiksa ya, jangan prosedurnya ngelantur kemana-mana ya. Nah, ini dasar pertimbangannya dalam merumuskan audit program ya, audit prosedur ini berhubungan dengan sampel size ya, atau ukuran sampel yang akan diperiksa. Kenapa kita bicara sampel size? Karena seperti kita ketahui, audit itu adalah untuk memberikan pendapat tentang kewajaran ya. Ya, tadi saya lupa tentang menjelaskan bahwa tujuan audit itu adalah bukan untuk memberikan pendapat tentang kebenaran laporan audit, laporan keuangan, tapi adalah untuk memberikan pendapat tentang kewajaran. Apa bedanya antara kebenaran dengan kewajaran dalam audit? Nah, ini yang harus perlu diketahui. Ini bedanya ini harus dipahami, biasanya ujian keluar ya. Nah, ini karena audit itu tidak 100%. Jadi kalau namanya 100%, itu tandanya kita memeriksa kebenaran dalam laporan keuangan. Apakah laporan keuangan ini benar atau enggak gitu ya. Nah, ini berarti kita harus memeriksanya 100% ya. Nah, kira-kira kalau kita memeriksa suatu bank, entah kita anggap aja bank BCA, bank BNI, bank Mandiri ya, itu dengan anak-anak perusahaannya, kira-kira kalau kita memeriksa tentang kebenaran untuk mengaudit 1 tahun pembukuan, kira-kira kita butuh waktu berapa lama tuh? Apakah mungkin 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, apa 5 tahun? Ya, karena kita akan periksa semua tuh transaksinya satu-satu. Mereka aja menyusun laporan keuangan itu melibatkan seluruh staf yang ada di cabang-cabang dan di kantor pusat. Nah, itu meliputi jumlah staf yang banyak. Sementara auditor kalau mau suruh memeriksa seluruhnya 100% transaksi, waduh, gimana ceritanya? Kapan selesainya? Nah, itu. Jadi di sini audit itu tujuannya bukan untuk memberikan pendapat tentang kebenaran laporan keuangan, tapi kewajaran
laporan keuangan. Nah, berarti kalau kewajaran kan kita nggak mesti memeriksa 100% ya transaksi dalam laporan keuangan. Nanti audit itu seperti kita bahas sebelumnya, dia akan berhubungan dengan yang material saja ya. Nah, jadi di sini aspek materialnya menjadi penting. Nah, itu kenapa tadi dalam perencanaan ada yang disebut materiality ya. Itulah nanti sebagai filternya di ujung akhirnya, apakah kesalahan laporan keuangan itu mencapai titik materiality atau tidak ya, atau di bawah atau di atas ya. Itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Sehingga di sini karena kita memberikan pendapat adalah kewajaran, sehingga kita tidak memeriksa 100%. Nah, kalau tidak memeriksa 100%, berarti kita menggunakan sampel size. Berapa persen yang kita akan periksa gitu ya. Nah, di sini nanti apa saja yang akan kita periksa ya. Ini. Jadi nanti dari laporan keuangan itu mana bagian yang penting-penting, berapa yang akan kita sampel, mana yang akan harus kita periksa, dan ini berikutnya adalah kapan edit ini nih ya, yang setelah kita pilih ini kapan kita lakukan pemeriksaannya. Itulah perlunya scheduling, time schedule. Jadi audit itu nanti akan direncanakan juga kaitannya dengan time scheduling ya. Nah, di sini juga untuk menentukan sample size, kadang-kadang auditor ini menggunakan jenis program ya. Jadi kalau dia memakai statistical nantinya, jadi ada nih menentukan sample size ini bisa pakai statistical ya, bisa tidak ya, atau disebut non statistical ya, sampling. Jadi di sini enggak semuanya kantor akuntan itu menggunakan statistical sampling. Tapi kalau bisa mah harus dipakai, cuma ya kadang-kadang keterbatasan kemampuan para auditor ya ini dalam menggunakan statistical, sehingga di sini nanti kalau memilih sampling ini dia harus jelaskan ini statistical sampling atau bukan ya, apa dasarnya dia mengambil sampling ya. Nah, di sini kalau dia pakai merumuskannya dengan statistical, nah biasanya dia harus punya bantuan komputer ya, statistik komputer, program komputer yang berhubungan dengan statistik. Ataupun kalau dia tidak menggunakan statistical, juga auditor ini ada juga yang punya ya perhitungan-perhitungan yang dia akan input aja di komputer, nanti akan keluar tuh mana saja yang harus dia sampling ya. Nah, berikutnya adalah ya ini nih. Jadi keputusan pertimbangan auditor dalam pengumpulan bukti yang terkait dengan audit program ya. Nah, ini dia. Jadi prosedur audit apa yang akan digunakan ya. Jadi untuk pengumpulan bukti itu prosedur audit apa saja yang akan digunakan, ukuran sampelnya yang akan dipilih untuk prosedur tertentu itu bagaimana ya. Jadi setelah dia ingin melakukan satu prosedur, terus menentukan sampelnya yang akan dipilih, terus habis itu menentukan item-item mana yang dipilih dari populasi tersebut. Nah, berikutnya kapan prosedur itu akan dilakukan. Dan ini nanti akan dirumuskan ya dalam audit program ya, karena ini nanti seluruh yang ada audit program ini akan dikumpulkan dan didokumentasikan dalam audit planning.